Beberapa bulan yang lalu, gue sempat review Rexus Daiva 87, keyboard TKL wireless yang gue bilang salah satu keyboard 500 ribuan paling worth it untuk dibeli bersama Vortex Series Sera 87 di layout TKL. Nah, tapi di harga segitu tuh kalian harus milih ya. Mau yang typing feel sama akustiknya enak secara out of the box kayak si Sera 87, atau pengen yang wireless kayak si Daiva 87. Nah, gimana kalau misalnya ada keyboard TKL yang ngegabungin dua fitur itu tanpa harus bikin kita milih-milih lagi? Nah, di sini gue lagi megang Yunzi YZ87, keyboard yang cocok banget buat masuk kriteria itu. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue pengen bahas sebuah keyboard yang namanya Yunzi YZ87. Basically dia itu adalah mechanical keyboard wireless triple mode connection yang layoutnya itu TKL dan somehow secara looks itu mirip banget sama Vortex Series Sera 87 ya. Kayak mulai dari side profile-nya sampai badge ala-ala di bagian atas arrow keys-nya. Tapi bedanya keyboard ini udah triple mode connection, jadi udah masuk ke kriteria keyboard yang layak banget dipakai secara out of the box buat banyak kalangan ya. Jadi ya, dengan desain yang lumayan rame, tetap cocok buat masuk ke setup yang mau jadi full wireless setup gitu. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih lanjut soal keyboardnya, gue bahas dulu soal paket pembeliannya. Oke, jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapet si keyboardnya dengan wireless dongle-nya yang udah ditaruh di kompartemen spesial di sebelah USB portnya. Terus dapat switch dan keycap puller, dapat kabel USB Type-C, dapat switch ekstra, dapat badge ala-ala buat looks keyboardnya, sama dapat kaca buat diffuser RGB untuk badge-nya. Dapat ekstra keycaps juga dan dapat user manual. Oke, jadi Yunzi YZ87. Apa sih yang menarik dari keyboard ini? Apa kira-kira yang bisa bikin kita sebagai konsumen untuk ngelirik dan beli keyboard yang satu ini? Jadi lini keyboard YZ dari Yunzi ini bisa dibilang salah satu lini wireless terbarunya dari Yunzi. Ada YZ75 dan YZ84 Pro untuk yang layout 75%, ada YZ87 untuk layout TKL, dan YZ98 untuk layout full size compact. Oke, jadi balik lagi ke YZ87 ini, kita mulai dulu dari looks dan desainnya. Yunzi YZ87 ini keyboard plastik ABS biasa dengan build quality yang bisa gue bilang so-so ya. Dia punya kualitas plastik ABS tuh termasuk yang menurut gue agak ringkih. Dalam artian plastik dia itu nggak sesolid keyboard plastik ABS lain kayak contohnya Epomaker Shadow X yang kemarin sempat gue review, atau bahkan keyboard lokal kayak Fantech Maxfit 70 atau Noir N1X. Finishingnya juga kelihatan agak kasar, jadi kayak ada tekstur-tekstur gitu ya di pewarnaannya. Jadi mungkin not exactly the best secara machiningnya, tapi hal ini tuh punya satu kelebihan, yaitu untuk sebuah keyboard dengan layout TKL yang wireless, yang artinya dia itu ada baterainya di dalamnya ya. Keyboard yang satu ini tuh cukup enteng kalau menurut gue. Beratnya nggak sampai 1 kilo, jadi untuk sebuah keyboard TKL, keyboard ini masih possible banget untuk bisa dibilang keyboard portable terlepas dari layoutnya yang masih TKL dan agak gede. Jadi ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Dia agak ringkih tapi jadinya enteng. Untuk desain bentuknya jujur gue suka, dia punya karakteristik yang nggak ngebosenin sama sekali. Dari mulai side profile-nya yang berkarakter, bagian frame keyboardnya yang ada garisnya gitu, badge Yunzi di bagian atas arrow keys, sampai bagian kanan atas keyboard yang bisa kita modifikasi untuk jadi tombol biasa atau bisa dipasangin badge yang udah disediain di paket pembelian. Bagian bawahnya juga cukup unik ya desainnya. Dan gak lupa juga ada flip up fit dual level buat atur ketinggian typing angle, sama ada rubber fitnya juga. Jadi secara look sih menurut gua si Yunzi YZ87 ini cukup menarik ya, dan pastinya bisa kasih bumbu buat setup kalian. Terutama kalau di pair sama keycaps yang lebih menarik juga ya kalau misalnya kalian punya. Nah, untuk keyboard ini juga varian warnanya nggak cuma satu ya. Jadi ada yang warna hitam kayak yang gue punya sekarang, dan ada juga yang warna putih. Keycapsnya dia pakai BBT double shot cherry profile yang legendingnya itu simple, elegan, dan kombinasi warnanya cocok sama warna keyboardnya. Switchnya dia juga pakai switch sendiri ya. Yunzi Milk Linear Switch yang juga dipasangin ke Yunzi AL66 yang pernah gue review sebelumnya. Dan switch bawaan dia ini juga udah factory loop, jadi udah kerasa enak banget dipakai secara out of the box. Stabilizersnya pakai plate mount steps yang udah factory loop juga, jadi untuk typing feel dan akustik dari keyboard ini tanpa ngelihat bagian dalam keyboardnya, udah cukup optimal untuk dipakai langsung tanpa harus dibongkar-bongkar lagi. Untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu triple mode connection. Bisa wired pakai kabel Type-C yang posisi USB portnya ada di tengah, bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz, dan bisa juga pakai Bluetooth. Yunzi YZ87 ini juga bisa dipakai buat Mac ya, jadi nggak cuma bisa dipakai buat Windows aja, dan cara pakainya juga gampang banget. Ganti modenya cukup dengan geser switch mode keyboardnya yang ada di sebelah USB portnya. Keyboard ini juga udah punya software, dan di softwarenya itu seperti biasa bisa dipakai buat remap keys, atur makro, dan atur RGB. Ya, standar lah ya. Nah, kurang lebih gitu aja ya untuk fitur dan fisik dari keyboard yang satu ini. Sekarang, ayo kita bongkar. Keyboard ini punya sistem bongkar kayak keyboard plastik lain ya.
Harus pakai pry tool yang disisip-sisipin ke antara top case dan bottom case-nya. Kalau udah kebongkar, bakal kelihatan langsung kalau Yunzi YZ87 ini lengkap banget untuk dampening medianya. Ada silicone case dampener, ada PCB foam, ada IXPE foam sheet di atas PCB-nya, dan ada plate foam-nya juga. Plate-nya pakai polikarbonat yang udah flex cut, dan PCB-nya hot swap 5 pin universal RGB, dan juga udah flex cut juga cuy. Cuman sayangnya dia nggak ada lubang buat PCB mount stabilizers, jadi cuma bisa pakai plate mount stabilizers aja. Di bottom case-nya juga ada baterai yang nyambung via JST cable ke PCB-nya buat koneksi wireless dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk mounting sistem keyboard ini gasket mount dengan sistem silicone gasket di leaf plate-nya yang kontak langsung sama bottom case, jadi ini real gasket mount dan no gimmick ya. Dan untuk komplement sistem gasketnya, dia ada daughter board juga untuk USB port-nya, jadi USB port-nya ini nggak nyatu sama PCB-nya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk bagian internal keyboardnya. Sekarang gue bakal kasih kalian typing testnya secara out of the box. Oke, jadi Yunzi YZ87 ini dengan segala fiturnya dibanderol dengan harga $80 Amerika. Atau kalau misalnya dikonvert langsung ke rupiah dengan kurs yang lagi tinggi-tingginya sekarang ya, itu harganya kurang lebih di 1,3 jutaan cuy. Dan itu harganya belum termasuk pajak dan juga shipping dari China. Memang bukan harga yang murah sama sekali ya, mengingat kalau di sini itu ada Vortex Series Sera 87 dengan desain dan bagian internal yang mirip dan bahkan hampir sama persis sama si keyboard ini. Dan price point-nya itu cuma di 500 sampai 600 ribuan aja cuy. Tapi menurut gue keyboard ini tuh bukan keyboard yang kemahalan cuy. Menurut gue dengan semua fitur yang dia punya, keyboard ini tuh dengan harga 1,3 juta itu termasuk harga yang worth it loh. Terutama dengan typing feel dan akustiknya yang udah enak banget secara out of the box, menurut gue harga price point 1,3 juta itu bukan harga yang nggak masuk akal. Typing feel-nya punya karakteristik bouncy banget, walaupun foamnya tetap dipakai lengkap ya. Mungkin ini kebantu sama PCB dan plate-nya yang udah flex cut dan mounting sistemnya yang gasket mount. Koneksi triple mode-nya juga gue yakin berguna banget buat kalian semua yang emang pengen setupnya itu bebas kabel dan nggak mau ribet-ribet kabel gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat market keyboard wireless yang udah enak dipakai secara out of the box dan wirelessnya itu triple mode juga gitu ya, itu harganya ya rata-rata di 1,2, 1,3, 1,4, bahkan ada yang sampai 1,7 juta kan kemarin gue review. Cuman ya karena udah ada si Vortex Series Sera 87 yang merusak pasar itu ya, keyboard ini jadinya rasanya tuh kayak kemahalan gitu. Dan itu masih belum ngitung pajak sama shippingnya. Jadi kira-kira menurut kalian apakah worth it untuk nambah sekitar 800 ribuan lebih buat fitur wireless doang gitu? Ini keyboard bagus loh, bukan keyboard yang jelek, bukan keyboard yang kemahalan gitu ya. Dan menurut gue emang worth it aja di harganya kalau misalnya nggak ada si Sera 87 itu. Cuman ya gue balikin lagi ke kalian. Gimana? Menurut kalian keyboard yang satu ini worth it apa nggak buat dibeli? Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap Yunzi YZ87 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian bisa keracunan dan beli keyboard yang satu ini dengan link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.